Persiapan rohani dari syarat Ibu. Sekarang persiapan. Lagi-lagi harus saya ingatkan, kelahiran baru dalam Kristus harga mati. Kelahiran baru dalam Kristus atau persiapan rohani inilah yang tidak serta-merta belum dimiliki oleh banyak orang Kristen. Belum dimiliki oleh banyak hamba Tuhan. Sehingga tidak berani melakukan pelayanan pelepasan. Sehingga tidak berani menelanjangi simbolis. Ini masalahnya. Sehingga mereka bermain abu-abu. Tahu kok jemaatnya terlibat dengan okultisme. Tapi apa? Mengamini. Mengiyakan. Bahkan cari ayat-ayat pendukung. Di situ juga Tuhan bekerja. Sesat sekali itu. Karena pemimpin rohaninya juga belum bertobat. Bahkan saya katakan tadi, pemimpin rohaninya juga terlibat dalam okultisme. Memperbanyak jemaat. Caranya gimana? Libatkan iblis. Libatkan simbolis. Bayar ormas. Kan gitu kan? Itu kan pekerjaan iblis itu. Mematikan gereja orang lain supaya jemaatnya pindah ke kita. Itu kan bentuk-bentuk pekerjaan daripada simbolis kan Bapak Ibu. Itu terjadi. Karena kenapa? Pemimpin rohaninya, pendetanya belum bertobat secara rohani. Kita harus clear. Clean. Dari kuasa kegelapan. Jangan lagi kita bermain-main dengan okultisme. Bapak Ibu masih ingat kan? Salah satu bukti konkret bahwa saya clear dan clean di hadapan Tuhan atau saya bertobat tidak secara pribadi. Opo, pegangan yang saya bawa dari si borong-borong sini. Itu yang pertama saya cari di kosan saya. Lalu saya buang, saya injak-injak, saya kumur, Bapak Ibu. Artinya saya clear dan clean dengan kuasa kegelapan. Kalau kita masih menyimpan opo-opo, kalau kita masih pergi ke datu, ke dukun, atau ke paranormal, nggak mungkin kita dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Ini harus kita paham. Saya berharap Bapak Ibu jangan ada lagi di antara kita yang bermain di dua kaki. Kanan kiri oke. Hari Minggu oke dengan Tuhan. Hari Senin sampai dengan Selasa Sabtu oke dengan simbolis. Patahkan, hancurkan. Bapak Ibu buang semua jimat-jimat yang mungkin kita pernah simpan. Pak, jimat yang dikasih ke saya itu tidak menyerang orang, Pak. Hanya menjaga diri saya. Sama aja. Harus diamputasi, harus digunting itu. Harus dibuang. Kalau kita masih terikat dengan itu simbolis, masih dekat dan melekat dan dia akan juga sedang memakai kita, Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang tidak dialami, tidak dilakukan, tidak dipenuhi oleh banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan. Sehingga tidak berani dipakai, tidak maksimal dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan pelayanan pelepasan, Bapak Ibu. Syarat persiapan yang lain rohaninya. Persiapan rohaninya apa? Pastikan Bapak Ibu punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Persekutuan doa kita harus terjalin dengan baik. Hati dan pikiran kita, totalitas hidup kita, pastikan dalam koridor Tuhan. Artinya apa? Taruh simpan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif dalam hati dan pikiran kita. Jangan menyimpan dendam, kepahitan, dan amarah. Jangan. Itu menghalangi iblis. Menghalangi Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan bahkan iblis bisa serang balik kita kalau itu masih kita simpan. Memiliki rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang sedang diperbudak, dikuasai oleh si iblis. Bapak Ibu, orang yang kerasukan itu kan sebenarnya perlu kita kasihani. Karena kenapa? Totalitas hidupnya dilumpuhkan total oleh si iblis atau si iblis. Sehingga dia bertindak, berkata-kata, dan berpikir seperti maunya si iblis. Kan kasihan. Artinya apa? Orang yang kerasukan itu adalah bisa dikatakan bonekanya si iblis kan Bapak Ibu. Bonekanya si iblis kan itu. Kasihan kan Bapak Ibu. Maka kalau kita kembali melihat si anak muda yang di Pulau Gadarasa. Gerasa tadi, orang yang kerasukan itu tuh. Sampai udah nggak sadar dia, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia hidupnya di kuburan. Artinya makannya apa? Tanah, debu, pasir, itu yang dimakan Bapak Ibu. Kasihan kan? Artinya apa? Kita harus punya empati. Orang yang kerasukan ini sebenarnya orang yang sedang dijadikan oleh si iblis jadi bonekanya gitu. Dia tidak bisa hidup normal.
Kita harus punya kasih seperti kasih Yesus. Maka artinya Bapak Ibu kita tidak boleh memilah-milih. Wah, itu kan bukan jemaatku. Ngapain saya urusin dia? Ngapain saya layani dia? Ngapain saya usir iblis dalam dirinya dia? Nanti kalau dia juga sudah sadar dan bertobat, tidak akan datang menjadi jemaatku di gerejaku. Tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Nggak boleh. Nggak boleh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan waktu saya melakukan pelayanan pelepasan. 99% bukan jemaat saya. Itu jemaat orang lain. Tapi saya nggak peduli. Dia mau anggota jemaat orang lain atau bukan anggota jemaat saya pun. Tidak masalah buat saya. Karena bagi saya, orang itu butuh pembebasan dan kelepasan dari si iblis. Jangan kita batasi Tuhan bekerja, melakukan kuasanya dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan. Kalau Bapak Ibu layani Tuhan dengan tulus ikhlas, tanpa membeda-bedakan sinode dan gereja atau jemaat A dan B, Tuhan yang sama juga akan menambahkan berkat jemaat-jemaat yang baru dan setia untuk Bapak Ibu kepala. Pegang itu Bapak Ibu. Dan amini itu. Pelayanan saya itu lebih banyak, saya katakan tadi, pelayanan bukan jemaat saya langsung Bapak Ibu. Tapi mereka katakan, Pak Tony terima kasih loh Pak. Jujur Pak, jujur Pak. Saya baru saya banyak paham mengerti firman Tuhan. Bagaimana hidup benar di dalam Tuhan, itu karena Pak Tony ngajar saya, bukan karena pendeta saya. Dan saya katakan, terpujilah nama Tuhan Pak. Ibu, terpujilah nama Tuhan. Jadi konsep kita harus seperti konsep Yesus dalam melayani orang lain Bapak Ibu ya. Persiapan pengetahuan. Apa maksudnya di sini? Tentu kita harus rajin baca, ingat, hafal firman Tuhan Bapak Ibu. Kenapa perlu kita membaca, memahami, dan mengerti, menghafal firman Tuhan? Supaya tidak ada ruang yang kosong di hati dan pikiran kita yang bisa disusupi oleh si iblis menyerang. Karena sudah banyak firman yang kita hafal, yang kita renungkan, bahkan yang kita hidupi. Artinya apa? Saat duduk kita harus jalan. Harus konsisten loh Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tiap hari loh, masih saat teduh loh Bapak Ibu. Walaupun sudah melayani orang berpuluh-puluh tahun. Saya masih saat teduh tiap hari. Saya masih konsisten baca firman Tuhan tiap hari. Karena saya butuh terus disegarkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Karena saya mau terus siap siaga dipakai oleh Tuhan. Kapan dan di mana. Kita juga perlu memahami situasi, kondisi orang yang kerasukan. Tempatnya di mana? Sukunya apa? Ini penting juga. Kewarganegaraannya apa? Dia pakai bahasa apa sehari-hari? Marganya apa? Bagaimana adat istiadatnya? Gerejanya di mana? Dan masih banyak lagi yang lain. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa ini begitu penting? Kalau kita tahu situasi, kondisi, tempat, asal suku, budaya, bangsa, bahasa, marga, orang itu termasuk agamanya loh. Kita bisa menginventarisir indikasi-indikasi penyebab orang ini kerasukan. Dari berbagai latar belakang. Waktu saya melayani beberapa orang, anak Kalimantan Bapak Ibu, saya tanya dulu temannya, orang tuanya ini gimana sih di kampung? Kebetulan teman satu kamar ini satu kampung dengan anak yang kerasukan ini. Oh iya Pak, teman saya ini pernah bilang dia ini pernah dibawa ke dukun. Oh gitu ya? Waktu umur berapa? Masih kecil Pak. Oh, apa maksudnya tujuan orang tuanya katanya? Karena anak ini katanya dulu sakit-sakitan Pak. Oh udah, ketemu saya. Artinya anak ini pernah punya hubungan keterlibatan dengan perdukunan. Artinya anak ini pernah dipercayakan, dipasrahkan, diserahkan kepada si iblis. Maka saya menemukan inilah yang menjadi akar persoalannya. Dan ini yang harus dibongkar, diusir, ditengking di dalam nama Yesus. Itu pentingnya kita perlu memahami.
Latar belakangnya. Termasuk juga mengetahui rahasia kuasa gelap di tempat itu. Bapak Ibu beda-beda ya. Iblis tidak maha hadir. Iblis itu hanya bisa hadir dalam satu tempat, situasi, dan kondisi. Artinya apa? Iblis itu juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ada iblis A menguasai daerah tertentu. Tapi ada iblis B menguasai daerah yang lain. Ada namanya penguasa teritorial. Salah satu beberapa orang yang saya layani waktu itu rupanya, Bapak Ibu, di sebuah tempat nih. Rupanya mereka itu kerasukan setan. Karena di daerah di mana mereka tinggal, itu ada iblis yang tersinggung. Karena anak-anak mahasiswa ini baru pertama kali ada di daerah itu, tinggal di kos di situ. Iblis yang ada di daerah kos itu tersinggung. Karena kenapa? Anak-anak yang kos di situ rupanya rata-rata mereka menyimpan apa? Jimat-jimat bawaan dari kampung. Maka di situ mereka kerasukan yang disebabkan oleh apa? Ada pertempuran antara si iblis yang ada di daerah itu dengan si bolis atau si iblis yang mereka bawa dari kampung, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Maka kita harus tahu, ya, kuasa apa yang menguasai daerah di mana orang itu kerasukan. Kita harus tahu. Cara tahunya gimana? Nanya penduduk sekitar. Tanya teman-teman. Termasuk juga kalau dia pernah menyimpan jimat. Jimat itu harus kita cek juga. Cara yang berikutnya Bapak Ibu, masih persiapan pengetahuan. Perlu kita memahami cara atau metode pelepasan yang paling cocok. Dan termasuk juga tempat. Artinya begini Bapak Ibu. Biasanya orang yang kerasukan setan itu, ya, baik sekali, penting banget kalau kita misalkan mencari tempat yang kondusif. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini Bapak Ibu. Jauhkan benda-benda tajam dari orang yang kerasukan. Jauhkan benda-benda tajam. Gunting, pisau. Bahkan jauhkan juga perlengkapan-perlengkapan yang lain. Apa itu meja, kursi. Jauhkan. Karena bisa saja waktu dia nanti kesurupan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya katakan tadi kan setan itu kan memasuki seseorang kan belum tentu hanya cuma satu loh Bapak Ibu. Peristiwa di Gerasa itu ada banyak setan, ribuan setan. Maka kita harus antisipasi itu. Jauhkan hal-hal yang berpotensi orang itu waktu kerasukan mengambil barang-barang itu untuk apa? Dipakai melempar kita. Itu maksudnya di sini. Bahkan dalam hal metode Bapak Ibu. Dalam melakukan pelayanan pelepasan waktu kita berdoa, jangan tutup mata. Kita tidak boleh tutup mata. Emang kalau kita buka mata, Pak Tony, doa kita dijawab Tuhan, dengar Tuhan. Dengarlah Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Tutup mata itu kan hanya supaya kita konsen aja. Tapi karena ini kita melakukan pelayanan pelepasan, jangan tutup mata. Hendaknya lebih baik kita membuka mata, tapi hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan dalam doa kita. Mengapa kita penting harus buka mata? Supaya kita tahu manifestasi ya yang akan timbul dan terjadi dari anak yang kerasukan atau dari orang yang kerasukan itu. Jadi bisa kita antisipasi. Itu maksudnya di sini Bapak Ibu. Persiapan mental. Artinya kita harus punya keyakinan yang kuat. Keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa roh Tuhan ada di hati dan pikiran kita. Berkuasa dia memampukan dan menolong kita melawan si iblis itu. Harus punya keteguhan, iya, hati dan keyakinan akan otoritas Tuhan dalam diri kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Kalau sedikit pun bila kita ragu, aduh, ini kira-kira gimana ya? Gimana ya? Sudah. Keraguan itu akan dipakai oleh si iblis makin membuat kita takut dan khawatir. Sukseslah dia tidak. Terusir dia dari dalam diri orang yang kerasukan. Ya. Terbebas dari rasa ketakutan.
Kadang-kadang memang waktu kita melakukan pelepasan, iblis bisa serang, ganggu pikiran kita dengan kata-kata yang negatif, dengan pemikiran-pemikiran negatif. Contohnya apa? Siapa kamu? Kamu banyak dosa. Kalau sudah clear dan kita minta ampun di depan Tuhan, jangan terganggu dengan itu. Ya, harus terbebas dari rasa ketakutan. Sabar menderita, artinya mau diproses Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah melayani seseorang, Bapak Ibu, yang kerasukan nih. Saya diludahin loh. Muka saya diludahin. Seumur-umur. Sudah 23 tahun jadi hamba Tuhan. Baru kali itu saya diludahin. Muka saya diludahin, Bapak Ibu. Apakah langsung saya tabuk dia? Saya tendang dia? Oh, enggak. Karena saya tahu yang bekerja dalam diri orang ini tidak lain tidak bukan si setan atau si iblis. Jadi jangan juga terpancing, kita jadi emosi. Karena kenapa? Kalau kita emosi, si iblis senang, bahagia, sentosa dia, sukses dia untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Harus siap menderita. Siap untuk diusir. Saya pernah juga alami ini. Saya belum ngomong apa-apa. Orang yang kerasukan setan itu langsung bilang, siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Pergi, pergi, kata dia. Tapi saya tahu, ini tidak lain, tidak bukan adalah simbolis. Saya tidak mau mundur. Saya tidak mau takut dan getar. Bahkan saya desak, hei iblis, kau pergi. Kau yang pergi. Dalam nama Yesus. Kau pergi dari anak ini. Keluar dari anak ini. Bapak Ibu kadang-kadang juga bisa kita diejek. Bahkan diserang balik. Dengan apa? Dengan apa? Menjatuhkan mental kita. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah diejek dengan cara apa? Saya diketawain dong. Gitu Bapak Ibu. Tapi saya tahu ini si iblis yang menguasai orang ini. Dalam nama Yesus. Hei iblis, kau pergi. Kau pergi. Tubuh anak ini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bukan milikmu. Milik Tuhan. Jadi jangan terganggu hati dan pikiran kita. Lawan. Tentu pakai kuasa Tuhan. Persiapan pribadi. Siap sedia. Sungguh yakin. Benar-benar siap. Untuk dipakai oleh Tuhan. Maka untuk itu lagi-lagi persekutuan, hubungan kita, kekudusan, kesucian kita, keberesan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan harus clear dan clean Bapak Ibu. Harus clear dan clean. Supaya Tuhan bisa memakai kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kepahitan saja. Satu dendam saja. Satu kemarahan saja. Tersimpan di hati dan pikiran kita. Itu sudah menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka harus beres juga itu Bapak Ibu ya. Harus kita lepaskan juga itu. Harus kita akui itu di hadapan Tuhan bahwa itu dosa dan kita musuh-musuh gitu. Persiapan keluarga. Maksudnya apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, seseorang ingin melakukan pelayanan pelepasan. Persiapkan keluarga kita. Walaupun mungkin hanya kita suami atau dengan istri yang pergi melayani. Tapi ingatkan anak-anak kita. Supaya mereka banyak menopang di dalam doa di rumah. Ingatkan mereka supaya mereka apa? Baca firman Tuhan. Walaupun mungkin kita ada di tempat yang berbeda. Dipisahkan olehnya. Minta keluarga kita berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Filipi 2 ayat 4-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Atau
kepentingan diri sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kami melakukan pelayanan pelepasan, saya selalu ingatkan anak-anak saya di rumah. Banyak berdoa ya. Banyak baca firman Tuhan ya. Saya selalu ingatkan kedua anak saya. Mengapa? Karena iblis licik sekali. Menghadapi kita dia mungkin gak berani. Tapi bisa saja dia tahu anak-anak kita hidup dalam dosa. Anak kita bisa diserang balik. Itu kan yang dialami oleh anak-anaknya Ayub kan Bapak Ibu. Karena anak-anaknya Ayub itu mati hidup mati hidupnya di diskotik kan. Maka apa yang terjadi? Kayak Ayub gak bisa diambil nyawanya. Maka yang bisa disikat oleh iblis itu nyawa anak-anaknya. Karena anak-anaknya juga sedang hidup di dalam dosa. Sama juga dengan istri Ayub. Nyawanya juga terambil. Karena istri Ayub tidak sama taatnya seperti Ayub kepada Tuhan. Maka ini penting Bapak. Persiapan gereja. Atau persekutuan. Maksudnya apa? Ayo Bapak Ibu. Gereja harus siap menerima. Kapanpun, dimanapun, termasuk kita hamba Tuhan. Kalau disuruh ditugaskan lewat orang lain kita melakukan pelayanan pelepasan, jangan ditolak Bapak Ibu. Lakukanlah pelayanan. Walaupun saya katakan tadi itu bukan jemaat kita. Tapi mari kita lakukan pelayanan itu. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Jadi, waktu kita melayani orang yang bukan jemaat kita, sebenarnya Ibu sedang membuktikan bahwa pelayanan Bapak Ibu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita nggak usah menutup diri. Kalau itu bukan jemaat kita, kita layani aja. Karena kalau kita layani Tuhan dengan benar, Tuhan juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan, keperluan kita, mengirim lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk kita layani Bapak Ibu. Matius 28, 19 sampai dengan 20. Persiapan memasuki pelayanan pelepasan. Yang harus kita pahami, lakukan. Harus sudah siap masuk dalam pelayanan pelepasan itu. Kita harus sudah tahu metodenya dan caranya. Minggu yang lalu sudah banyak saya cerita tentang metode. Hari ini saya singgung lagi Bapak Ibu. Metode dan caranya tadi. Saya katakan tadi, jangan tutup mata. Yang kedua, kalau bisa ada anggota tim yang bisa kita bawa untuk apa? Memegang orang yang kesurupan itu. Karena waktu dia bermanifestasi, perlu ada orang yang tak memegang orang kesurupan itu supaya bisa kita tenang mendoakannya. Itu metodenya. Tempatnya saya katakan tadi, jauhkan barang-barang yang berpotensi bisa dia ambil, bisa dia lempar ke kita. Atau bisa juga benda-benda tajam itu dia pakai untuk mencelakakan dirinya. Jauhkan itu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Bahkan lebih baik saya katakan tadi di tempat ruangan yang lebih luas lah. Jangan di ruangan yang sempit, jangan Bapak Ibu. Jangan. Nah, Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Ayo Bapak Ibu. Layani saja. Kita layani saja siapa jiwa yang Tuhan kirim. Kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang sama juga memberkati. Menghormati Bapak Ibu. Persiapan praktis. Bawa Alkitab. Kenapa penting? Ini sangat penting. Waktu kita dalam prosesi menengking orang itu, di situ kita munculkan, di situ kita bisa kutip ayat-ayat firman Tuhan. Lebih bagus lagi sebenarnya, kalau juga kita membawa buku catatan yang di dalamnya kita sudah menulis juga ayat-ayat Alkitab khusus untuk pelayanan pelepasan. Atau juga supaya kita bisa membuat janji pertemuan untuk apa? Follow up kembali. Bapak Ibu, kalau melakukan pelayanan pelepasan, kalau perempuan jangan pakai rok mini. Laki-laki sama juga, pakailah pakaian yang sewajarnya. Karena kenapa? Iblis bisa masuk juga lewat itu nanti. Rapi dan sopan. Bahkan
Rambut pun harus dalam keadaan rapi. Kalau perempuan selalu saya katakan begini, rambutmu kamu ikat ya. Pak, buat apa Pak? Ikat aja. Kenapa saya suruh? Ya, ini tim saya dalam melakukan pelayanan pelepasan. Rambutmu harus kamu ikat ya. Karena begini, pernah Bapak Ibu? Ya, orang yang kerasukan ini, ya, menjambak rambut orang yang memegang dia. Dan susah dilepaskan Bapak Ibu. Sampai nangis-nangis. Orang yang memegang orang yang kerasukan itu. Dan dia bilang, Pak, rasanya tadi kepala saya udah mau copot, Pak. Dia bilang, ke depan, kalau kamu masih mau ikut menjadi bagian daripada tim pelayanan ini, rambutmu diikat. Karena kenapa? Iblis itu kan selalu cari celah. Jadi harus menjadi teladan juga kita Bapak. Jangan jadi batu sandungan. Persiapan yang dilayani, persiapan yang dilayani, berarti orang yang kesurupan. Kalau orang itu ya sudah sadar, sudah terlepas, maka kita harus menuntun dia untuk mau terima secara pribadi. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada yang nolak. Kalau nolak berarti masih ada kuasa iblis yang bekerja dalam diri. Itu artinya apa? Kita masih butuh energi, kuasa dari Tuhan untuk apa? Mengusir, menengking. Kalau dia masih menolak. Kalau masih menolak, lakukan itu tetap. Mengusir dan menengking dengan apa? Pakai firman Tuhan. Pakai kuasa Tuhan juga. Sampai akhirnya dia berkata, oh iya, kamu mau terima Yesus ya? Iya Pak, saya mau. Rata-rata kalau iblisnya sudah keluar, pasti ke situ larinya. Jadi, supaya kamu tidak dikuasai lagi, supaya kamu tidak diperalat lagi, kamu terima Yesus ya. Dengarkan doa saya, ikuti dengan iman. Ikuti doa yang saya sebutkan untuk terima secara pribadi. Keluarga orang yang kerasukan atau orang yang kita layani juga harus dipersiapkan. Maksudnya apa? Anggota keluarganya jauh lebih baik Bapak Ibu, ya, lebih dulu kita layani dulu. Walaupun tidak kesurupan anggota keluarganya, tapi kita tantang dulu anggota keluarganya untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena kalau enggak, bisa aja orang anaknya yang kerasukan ini kita layani lepas, tapi pindah ke sana. Ke orang tuanya, adik-adiknya. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Rupanya anggota keluarganya, kakaknya, itu belum terima Yesus Bapak Ibu. Lalu langsung sibuk dilayani orang yang kerasukan ini nih. Kebetulan si adik kan nih. Adiknya ini sudah sembuh, pulih. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kakaknya kerasukan. Padahal tadinya kakaknya nggak kerasukan. Ini mengindikasikan orang terdekat dari orang yang kerasukan, kita persiapkan, kita layani dulu Bapak Ibu. Kita injili dulu, bahkan kita minta dulu mereka untuk apa? Berani meninggalkan dan melepaskan jimat-jimat. Supaya tidak kembali ke mereka nanti. Bias dari iblis yang menguasai anggota keluarganya. Langkah yang ke-11, persiapan untuk follow up. Ini bicara masalah tindak lanjut. Setelah diusir setan itu dari orang kerasukan, injili dia tidak mau, tapi jangan hanya berhenti injili. Tuntun dia Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Doronglah dia. Kalau tidak ada pemuritan di gerejanya, doronglah dia untuk ikut pemuritan di gereja Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu gembalakanlah dia. Muridkanlah dia. Supaya dia bertumbuh secara iman dan dewasa. Dan latih juga dia bagaimana memberitakan Injil kembali, melayani kembali. Sehingga waktu nanti di kemudian hari, ada temannya yang kerasukan, nggak perlu harus selalu ke kita Bapak Ibu. Dia sendiri bisa melakukan. Jangan lagi harus selalu ke kita. Maka di sini Bapak Ibu, para pendeta-pendeta punya peluang kan?